Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini untuk melangkahkan kaki menuju ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk melaksanakan ibadah sebagai takarrub mendekatkan diri kepadanya. Dan ini merupakan suatu amal besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada mereka yang benar-benar maka alhamdulillah berkat keberadaan kita di masjid ini salah satu ciri atau tanda bahwa keimanan itu masih melekat di dalam diri kita, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan itu berkat sampai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu ibadah yang mana tidak Allah wajibkan kecuali hanya pada bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Kita tahu bahwa yang namanya perkara wajib sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama usuliyyin di dalam usuliyyin disebutkan bahwa yang namanya wajib itu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku, yang artinya tatkala perkara tersebut dilakukan maka ia mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kewajiban tersebut ditinggalkan maka yu'aqabu, ia berdosa besar yang mana dengan dosa itu mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa yang kita jalani ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja tanpa adanya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin." Setiap amalan anak cucu Adam yang dilakukan berupa amalan kebaikan itu al-hasanah, satu kebaikan saja, satu amal baik saja, itu pahalanya dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini menandakan betapa maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja, satu kali kerja maka satu kali gaji. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Kita melakukan satu amalan kebajikan, Allah beri gaji 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Dan ini merupakan salah satu kenikmatan juga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita diberi jatah usia yang tidak panjang, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Atau kama qala, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa usia umatku itu enggak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Kalau kita melihat dari usia Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu 63 tahun, berarti jatah usia kita itu ya standarnya 63 tahun. Kalau dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, ini sangat-sangat jauh sekali. Kalau umat terdahulu ratusan bahkan ada ribuan tahun lamanya menjalani kehidupan. Namun hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menjelaskan, walaupun diberi jatah umur sedikit, namun pahala yang dilakukan, balasan pahala dari setiap amal yang dilakukan Allah berikan lipat-lipat ganda. Jadi ini salah satu keuntungan. Jadi walaupun mungkin kita diberikan jatah usia 60 tahun,
namun pahalanya bisa melampaui mereka-mereka umat terdahulu yang hidupnya ratusan tahun lamanya. Ini patut kita syukuri bersama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan apa saja? Amalan kebaikan, amal soleh apa saja, maka potensi pahala yang didapatkan itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan, qala Allah taala inna shaum. Allah berfirman, di dalam hadis kutsinya ini disebutkan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Karena puasa itu untukku, maka aku yang akan memberikan balasan pahala secara langsung. Artinya para ulama menjelaskan balasan pahala bagi mereka yang berpuasa tidak terhingga, saking banyaknya. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ketika kita berpuasa maka kita menahan. Orang yang menahan, sikap menahan ini cenderung sama dengan salah satu sifat mulia, yaitu sabar. Orang sabar itu orang menahan dirinya untuk tidak meluapkan amarahnya, untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan dosa-dosa besar, ya. Dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Mereka-mereka yang sabar Allah berikan pahala bighairi hisab, yang tidak terhingga. Maka ulama mengkorelasikan antara puasa dengan kesabaran. Kenapa puasa itu pahalanya tidak terhingga? Karena erat kaitannya dengan melatih kesabaran kita. Bagaimana tidak di siang hari yang biasanya kita makan siang, yang ketika kita perut lapar langsung makan, haus langsung minum, sementara kita tahan semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan, yaitu tatkala fajar telah tenggelam, tatkala matahari telah terbenam. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini balasan pahalanya. Jadi begitu tidak terhingga. Nah, sekarang bagaimana yang meninggalkan? Bagaimana yang tidak menjalankan ibadah puasa? Di dalam kaidah tadi disebutkan bahwa yang namanya kewajiban itu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan berdosa. Lantas apa dosanya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa suatu ketika Rasul ketika sedang tidur, beliau bermimpi, dan mimpi Rasul ini adalah suatu kebenaran, tidak seperti mimpi-mimpi kita. Karena mimpi Rasul juga disebut sebagai wahyu. Rasulullah SAW bermimpi diajak oleh dua orang ke atas suatu bukit. Kemudian di atas bukit tersebut Rasul mendengar jeritan-jeritan. Ketika ditanya jeritan siapakah itu, maka dijawab itu adalah jeritan para penduduk ahli neraka. Kemudian Rasulullah SAW pun dibawa ke suatu tempat yang mana Rasulullah SAW fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, dibawa ke suatu tempat dan Rasul melihat ada segerombolan orang yang mereka itu digantung di kakinya. Jadi antara di kaki kita itu ada urat besar dengan tulang, itu kan ada rongga. Nah di situlah dia digantung terbalik. Ya, kalau di kurban ini biasanya gantung kaki kambing, gantung kaki sapi, ya. Nah ini nanti Rasul melihatnya orang itu yang digantung. Insyaallah kita nggak bisa bayangin. Mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum. Mulut mereka itu robek. Ya, robek serobek-robeknya. Tasilu asdaquhum daman, dan keluar dari robekan mulut itu mengalir darah. Ini kita bayangin aja sudah ngeri sekali. Ya, digantung terbalik, mulutnya robek, kemudian keluar dari mulutnya itu darah. Rasulullah SAW bertanya, man haula? Siapa mereka ini kok bisa disiksa sebegitu ngerinya? Maka dijawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka yang berbuka sebelum waktunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini artinya mereka yang tidak berpuasa, yang tidak menyempurnakan puasanya tentu bukan karena uzur syar'i. Mereka yang mampu untuk berpuasa tidak dalam keadaan uzur, namun sengaja untuk tidak berpuasa, maka azab ini yang menantinya waliyadzubillah. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita sendiri, kemudian keluarga,
ya keluarga kita, tetangga kita untuk bersama-sama memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Terlebih-lebih hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan ini merupakan pahala yang tak terhingga, pahala yang begitu mahal, yaitu diampuni dari segala dosa-dosa. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dikuatkan iman kita, dikuatkan ketakwaan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan kita keluar sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku ma tasmaun. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.